Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada kesempatan ini, saya akan memandu Ibu dan Bapak guru aparatur sipil negara atau ASN untuk melaksanakan update data di My SAPK BKN. Nah, bagaimana caranya? Kita telusuri dulu surat yang melatar belakangi kegiatan ini. Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 87 tahun 2021 tentang pemutahiran data mandiri aparatur sipil negara dan pejabat pimpinan tinggi non-aparatur sipil negara secara elektronik tahun 2021, maka diminta untuk kita, satu, seluruh ASN pada perangkat daerah yang saudara pimpin untuk melaksanakan kegiatan pemutahiran data secara mandiri melalui akun My SAPK. Nah, wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 14 Agustus 2021. BKN tidak melayani administrasi kepegangan bagi ASN yang tidak mengikuti PDM 2021. Bagi ASN yang menemui kendala, silakan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah provinsinya. Oke. Nah, selanjutnya adalah Ibu Bapak ASN itu pemutahiran data mandiri itu dilaksanakan melalui ini, mysapk.bkn.go.id. Ya. Kemudian selanjutnya adalah Ibu Bapak masukkan NIP dan password yang diberikan, kemudian klik lengkapi data mandiri. Oke, nanti kita langsung praktek. Untuk guru ASN yang bertugas di sekolah, silakan untuk di Provinsi Bali, silakan pilih Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga. Untuk ASN yang bertugas di UPD Pemilihan Kompetensi Pegawai, pilih Badan Kepegawaian Daerah. Oke, selanjutnya adalah pemutahiran data mandiri dilaksanakan terhadap 12 data riwayat untuk PNS dan 4 data riwayat untuk P3K. Jadi P3K juga melaksanakan updating data mandiri. Ya, nanti akan terlihat progresnya seperti ini. Oke, proses pemutahiran telah selesai jika status riwayatnya itu berubah dari merah menjadi hijau. Dari status belum selesai menjadi selesai. Oke. Nah, selanjutnya apa saja data yang harus dimuktahiran oleh aparatur sipil negara atau PNS? Yang pertama data personil, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan dan diklat kursus, riwayat SKP 2 tahun terakhir, riwayat penghargaan, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat pindah instansi, CPNS organisasi. Oke, nanti kita praktekkan langsung. Nah, data yang dimutakhirkan ini data personal, riwayat penghargaan, keluarga, organisasi. Kemudian data personal seperti ini, data yang perlu diupdate ya Ibu Bapak. Kemudian riwayat jabatan yang diupdate adalah ini. Oke, selanjutnya riwayat pendidikan ini yang diupdate, riwayat pendidikannya Ibu Bapak silakan dibaca. Kemudian selanjutnya setelah riwayat pendidikan, riwayat diklat. Nah, riwayat diklat silakan kompetensi yang pernah diikuti PNS melalui diklat struktural, fungsional, seminar, workshop, magang dan sejenisnya. Oke. Nah, silakan dibaca. Selanjutnya adalah sertifikatnya yang diunggah Ibu Bapak ya, sertifikatnya. Oke, lanjut ke sini ke bawah. Riwayat kursus. Jika Ibu Bapak mengikuti kursus, silakan masukkan juga. Yang diunggah ada sertifikatnya. Oke, selanjutnya ke bawah adalah riwayat SKP. Ya, riwayat SKP-nya diunggah. Oke, 2 tahun terakhir. Selanjutnya adalah riwayat penghargaan atau tanda jasa. Oke. Selanjutnya adalah riwayat pangkat dan golongan. Riwayat pangkat dan golongan. Nah, seperti ini, riwayat pangkat dan golongannya. Kemudian riwayat data keluarga. Yang dia harus diunggah adalah kartu KK dan buku nikah. Oke, kartu keluarga dan buku nikah. Oke, kartu istri, kartu suami seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah riwayat peninjauan masa kerja. Oke, jika memiliki ya, Ibu Bapak. Kemudian riwayat pindah instansi, mutasi. Oke, surat SK mutasinya diunggah. Riwayat cuti. Oke, silakan diunggah. Kemudian riwayat CPNS PNS, nomor SK PNS, tanggal SK PNS CPNS juga diunggah. Selanjutnya riwayat organisasi. Yang diunggah sertifikat organisasi. Yang diminta di sini sertifikat organisasi. Oke. Nah, ini SK CPNS, SK PNS, SK KP, kemudian SK angka kredit, nah SKP, SK jabatan, ya seperti ini contoh-contohnya sudah ada di nanti saya akan berikan linknya di bawah video ini untuk mengunduh ini. Nah, Ibu Bapak, bagaimana cara
updating atau pemutahiran data mandiri, oke, kita langsung aja masuk ke sini. Ke alamat yang diberikan, yaitu mysapk.bkn.go.id. Oke, kita ketikkan di pencarian ini, mysapk.bkn.go.id /dashboard, atau ini aja, ketik aja mysapk.bkn.go.id. Sudah Ibu Bapak, kemudian enter. Nah, selanjutnya Ibu Bapak masukkan, yaitu masukkan NIP. Nah, NIP Ibu Bapak ketikkan di sini, di atas, kemudian password. Oke, Ibu Bapak kemarin kan udah aktivasi MASAPK. Sekarang masukkan login dengan akun dan juga passwordnya. Jika lupa, klik lupa password. Nanti akan diberikan di email itu ada password yang untuk yang baru ya, seperti itu, untuk aktivasi kembali. Oke, kita akan login. Kalau sudah masuk NIP sama password, silakan login. Kalau sudah login akan ditunjukkan seperti ini Ibu Bapak. Ya. Nah, Ibu Bapak sekarang lanjut ke lengkapi data mandiri, yaitu di bagian ini. Di pemutahiran data mandirinya. Oke, Ibu Bapak sudah masuk ke sini. Nah, Ibu Bapak yang pertama adalah pilih, karena kita adalah guru, pilih dinas, pendidikan, nah kebudayaan dan olahraga Provinsi Bali. Silakan klik simpan. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya adalah riwayat ubah profil. Oke, riwayat ubah profilnya silakan masukkan foto dan lain sebagainya. Oke. Kemudian riwayat pangkat golongan silakan. Nah, ini tinggal klik aja, Ibu Bapak tinggal masukkan ya. Oke. Kemudian riwayat pendidikan. Nah, SD, SMP, SMA silakan. Kemudian riwayat jabatan. Nah, silakan Ibu Bapak masukkan. Oke, ini sebenarnya sudah ada sih, tapi Bapak tinggal mutakhirkan aja. Riwayat peninjauan masa kerja. Oke, jika ada silakan Ibu Bapak mutakhirkan. Oke, riwayat CPNS, PNS silakan Ibu Bapak tambahkan ya. Oke, ini ubah data, klik ya Ibu Bapak. Oke, silakan lanjut ke yang lain. Riwayat diklat atau kursus. Oke, silakan masukkan di sini tambah baru, klik Ibu Bapak tambah baru. Masukkan jenis diklat, nama diklat, tahun diklat, tanggal diklat, durasi jamnya. Oke. Nah, upload data pendukungnya, setelah itu ringkasannya. Oke. Nah, selanjutnya adalah Ibu Bapak masukkan riwayat keluarga. Oke, keluarga. Atau jika Ibu Bapak tidak ada data keluarga atau masih dengan orang tua. Jika sudah punya kakak, silakan tambah kakaknya ya. Silakan seperti ini. Unggah KTP dan kakaknya seperti ini nanti. Oke, selanjutnya adalah ini, riwayat SKP, Ibu Bapak, riwayat SKP-nya. Riwayat SKP. Nah, tambah baru. Oke. Jika belum yang 2021 ya, silakan tambah Ibu Bapak. Oke, selanjutnya adalah riwayat penghargaan. Nah, Satya Lencana atau tanda penghargaan yang lain silakan tambahkan. Oke, kita kembali. Kemudian riwayat organisasi. Nah, tambahkan organisasinya. Ingat ya, yang diminta ada sertifikat atau data pendukung yang lainnya, mungkin SK atau bagian yang lain. Oke, silakan. Oke, selanjutnya riwayat CLTN ya. Cuti ya, kalau punya Ibu cuti ya. Nanti Bapak jika telah mutakhir itu nanti akan kelihatan di sini di dashboard. Ini sudah selesai berapa persen. Nah, di sini juga ada kompetensi performa, bagaimana kualitas kita sebagai ASN. Ini ada di sini. Nah, Ibu Bapak, silakan sekarang update mutakhirkan data aparatur sipil negara Ibu Bapak, karena batasnya itu disampaikan di surat adalah secepatnya, Ibu Bapak, secepatnya. Ya, 14 Agustus paling lambat. Silakan Ibu Bapak, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Oke.